Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini kami akan sampaikan informasi terbaru terkait dengan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Kita ketahui bahwa pemerintah daerah dan juga Kemendikbudristek melakukan pertemuan rapat, di mana rapat tersebut adalah membahas tentang formasi atau pengajuan formasi atau usulan formasi penambahan di tahun 2022 ini. Nah, ada beberapa daerah yang memang mengusulkan ternyata menambah, dan daerah tersebut mau untuk mengusulkan atau mengajukan formasi maksimal dari formasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, salah satunya adalah di sini Pemkab usulkan P3K formasi guru ke pusat. Ini berita di minggu ini di pekan ini, di hari Senin tanggal 27. Nah, saya bacakan. Jadi pemerintah kabupaten atau Pemkab Bengkalis usulkan data kebutuhan pegawai pemerintah perjanjian kerja tahun 2022 untuk formasi guru kepada pemerintah pusat. Nah, usulan tersebut disampaikan oleh Bupati, langsung Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kabupaten Bengkalis Jamaluddin pada rapat koordinasi penetapan usulan formasi P3K Guru tahun 2022 di Hotel Novotel Jakarta, Mangga 2 Square. Nah, Pemkab Bengkalis mendapatkan sebesar 1.987 formasi. Dari jumlah tersebut sudah termasuk honorer yang lulus passing grade Jadi ini lulus passing grade 678 itu sudah masuk di dalam formasi. Artinya di sini sudah dipastikan dari Pemkab tersebut guru-guru yang lolos passing grade dari 678 orang ini akan terakomodir, akan mendapatkan formasi di tahun 2022. Sungguh membahagiakan bagi guru-guru lolos passing grade otomatis mendapatkan formasi. Nah, dikatakan Kepala BKPP Bengkalis nama yang diusulkan tersebut adalah guru yang sudah lolos mengikuti tahap seleksi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, namun belum mendapatkan formasi Jadi ini adalah upaya pemerintah Bengkalis untuk pemetaan ASN di Indonesia, dan yang kita usulkan juga sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku terangnya. Untuk informasi nama-nama yang lolos seleksi akan segera diumumkan jika sudah ada arahan dari Kementerian Pan-RB Republik Indonesia dan Kemendikbud Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Nah, ini cukup satu berita yang ditunggu-tunggu tentunya untuk guru honorer lulus passing grade, bahwa pemerintah itu mengajukan usulan formasi di mana formasi tersebut sudah mencakup guru yang lolos passing grade. Nah, ini daerah pertama yang mengusulkan formasi secara menyeluruh. Kemudian ada penjelasan terbaru dari Pak BKN, Kepala BKN Pak Harya Wibisana, Pak Bima, terkait dengan pengajuan formasi ini, bahwa dijelaskan oleh Pak Bima bahwa sebenarnya sumber gaji P3K yang menjadi dalam tanda kutip diributkan oleh pemerintah daerah sehingga enggan untuk mengajukan formasi itu sebenarnya sudah ada posnya sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Bima Harya Wibisana. Ini perlu kita cermati karena Pak Bima ini merupakan Kepala BKN atau PLT PLT Kepala BKN, yang tentunya teman-teman guru honorer juga tahu bahwa Pak Bima mengatakan, berita ini yang saya dapatkan dari .com, bahwa Pak Bima itu membuka fakta bahwa sebenarnya gaji 3K itu menurut dia PP 2 itu tentang manajemen P3K, bahwa gajinya sebenarnya sudah ada di DAU. Kalau sekarang penggajiannya bersalah, itu panjang ceritanya, kata Bima dalam rapat kerja Komisi 2 dengan Menpan RB. Kemudian Bima menceritakan dulu pegawai itu cukup belanjanya. Kemudian ketika terjadi moratorium, belanja pegawai itu digunakan Pemda untuk kegiatan lain. Jadi belanja untuk pegawai itu turun.
Nah, Kemenkeu merasa bahwa belanja pegawai tetap tidak boleh dialokasikan untuk kegiatan lainnya. Kemenkeu kemudian hanya menambahkan dari jumlah perhitungan bahwa dahulu bisa cukup. Kalau sekarang ditambah sekian oleh Kemenkeu, lanjutnya mestinya cukup juga, padahal dana itu sudah digunakan untuk kegiatan lainnya. Nah, jadi ini adalah permasalahan yang menjadikan Pemda ini enggan ya. Nah, itu sebabnya banyak daerah yang tidak memiliki anggaran untuk membayar gaji P3K. Memang kata Bima ada tambahan dari Kemenko untuk DAU, tetapi jumlahnya kalau dihitung dari total P3K yang diterima tidak mencukupi karena tadi ya sudah digunakan untuk kegiatan lain. Nah, kemudian Pak Bima juga mengatakan sebaliknya, jika dihitung dari total belanja pegawai yang dulu saya berikan cukup sebenarnya. Ini yang menjadikan daerah enggan, ternyata ini dibeberkan langsung oleh Pak Bima ya. Ini adalah dalam pengertian belanja pegawai yang sekarang ini. Kalau aturannya belanja DAU, tetapi sekarang banyak membayarkan dari pendapatan asli daerah. Makanya sekarang banyak Pemda yang belum mengangkat P3K guru yang lulus seleksi tahun 2021 karena beranggapan tidak ada tambahan DAU. Ini cukup pelik ya. Nah, semoga ini karena Kemendikbudristek itu melakukan rapat ya untuk menjaring atau memberikan penjelasan Pemda terkait penambahan formasi, itu nanti ada yang sama bersikap atau mengambil sikap seperti pemerintah Kabupaten Bengkalis, di mana Bengkalis itu mengajukan formasi secara maksimal. Nah, semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman sekalian. Semoga nanti di tahun 2022 ini mendapatkan formasi ya, terutama yang sudah lolos passing grade, dan teman-teman yang belum lolos passing grade, tenang saja, yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun mendapatkan prioritas, dan semoga menjadi ASN di tahun 2022 ini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.